Tentu saja nama saya ada di sini. Dan untuk menghilangkan penasarannya, bisa dibuka, lihat. Maka malaikat buka. Sampai habis, tidak ada namanya. Wah, kaget. Oh, mungkin terlewat. Coba sekali lagi, pelan-pelan, satu. Sampai habis buku tebal itu, tidak ada namanya. Tersungkur dia ke belakang, terduduk, hampir pingsan begitu. Terus dia tanya, kenapa nama saya tidak ada? Kata malaikat, sebenarnya saya kesini mau mencatat nama Anda. Karena saya tahu Anda ahli ibadah, tidak pernah tinggalkan tahajud, tidak pernah tinggalkan duha, tidak pernah tinggalkan saum sunnah. Tapi begitu saya mencatat nama Anda, saya ditegur oleh Allah, jangan catat namanya. Allah melarang mencatat nama. Kata Abu Hisam, kenapa? Karena menurut Allah, tahajud Anda, duha Anda, saum sunnah Anda itu urusan pribadi Anda dengan Allah. Tetangga kanan Anda, tetangga kiri Anda, tetangga depan Anda, tetangga belakang Anda kelaparan, Anda tidak peduli. Anaknya sakit, tidak bisa berobat, Anda tidak peduli. Anaknya tidak bisa sekolah karena tidak ada uang, Anda tidak peduli. Jadi inti yang saya mau sampaikan adalah Islam adalah orang yang dicintai Allah bukan ibadah kemudian. Bukan ibadah dunia. Insya Allah masuk surga ya, tapi bukan tergolong orang dicintai. Orang dicintai Allah adalah melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban sebagai khalifah. Wajib kalau Rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Kalau kita baca terjemahan Departemen Agama, disebutkan bahwa malaikat komplain, protes. Tapi kalau kita baca terjemahan Al-Quran terbitan Arab Saudi, itu bukan komplain, bukan protes, tapi tabayun. Malaikat tabayun. Kenapa? Karena dalam ayat itu Allah tidak mengatakan khalifah itu modelnya seperti apa. Cuma Allah baru melaksanakan salah satu fungsi sebagai perencana. Allah sebagai planner, perencana. Sementara para malaikat menyaksikan setiap hari jin dengan jin berantem, pertumpahan darah. Menyaksikan dinosaur A, dinosaur B, dinosaur berantem, pertumpahan darah. Maka itulah kemudian mereka tabayun. Untuk itu dalam dialog Al-Baqarah 30 sampai 33, Bapak Ibu nanti baca. Kita lihat kata Allah, jika kamu benar, coba sebutkan nama benda-benda ini. Kata para malaikat, tidak ada yang ingin tahu kecuali yang terjadi. Maka setelah Adam diciptakan pada peristiwa kesempatan yang lain, maka dihadapkan para malaikat. Maka kemudian Allah bertanya kepada Adam, sebutkan nama benda-benda. Tentu saja dengan hidayah dari Allah, maka ada yang menyebutkan batu, kayu, besi, kursi, dan seterusnya. Jadi ilmu dari semua ilmu di dunia itu ada environment, ilmu lingkungan. Tidak ada satu kehidupan tanpa lingkungan. Dan hari ini kita dapat musibah, kita dapat cobaan karena kita tidak memperhatikan hal itu. Hujan 2-3 jam dari Aceh sampai Papua, banjir. Jadi dengan begitu maka tugas manusia, status kita adalah hamba Allah. Dari presiden benaran sampai presiden taksi, hamba Allah. Status itu. Ada kala presiden benaran tidak sadar bahwa dia hamba Allah. Dianggap dirinya Fir'aun begitu. Padahal Fir'aun pertama itu kemudian mengatakan bahwa bunuh semua bayi laki-laki yang lahir atas saran dari penasihat-penasihat istana. Ketika
ibu Musa mengandung dan melahirkan, takut dia. Maka Allah memberikan ilham kepada ibunya Musa, buat kotak, masukkan bayimu ke dalamnya, Bunda hanyutkan melalui sungai Nil. Kakak perempuannya disuruh membuntuti, mengawal itu kotak, dan kemudian kotak itu lewat ke belakang istana Fir'aun dan diambil. Ternyata kemudian bayi laki-laki. Kata istri Fir'aun, kasihan ini, biarlah kita pelihara. Bayi yang menangis, lapar, haus, dicoba disusui kepada ibu-ibu menyusui di tetangga itu tetap nangis. Maka kakak perempuannya datang, maukah kalian saya tunjukkan orang yang bisa menyusui dia? Ya. Maka dia datanglah ke rumah dia sendiri, sampailah kepada ibunya, dan kemudian ibunya menyusuinya, diam, dan kemudian dibawalah ke istana Fir'aun. Jadi orang yang akan dibunuh dipelihara di dalam istananya, dan kemudian dialah yang juga kemudian akan mengusir Fir'aun. Singkat cerita, ketika Allah perintahkan Musa agar supaya mendatangi Fir'aun, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, dan kemudian Fir'aun mendeklarasikan, saya sendiri akan menangkap Fir'aun. Maka kemudian Allah perintahkan Musa dengan jamaahnya, umatnya harus meninggalkan Mesir sampai di tepi Laut Merah, di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun. Mau kemana? Faiza azamta fatawakkal Allah. Jika kamu telah berketetapan, serahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau cari mantu, mau cari besan, mau cari rezeki apa saja, lakukan sesuai dengan sunnah. Sudah itu serahkan kepada Allah. Allah ini. Tadi sudah disebutkan oleh Wakil Ketua DKI. Kita yang di ruangan ini, orang-orang dewasa, per menit kita menghirup 5 sampai 6 liter udara. Dari 5 sampai 6 liter udara per menit itu 23% oksigen, 67% nitrogen. 1 kilo oksigen berapa? 5.000, 50.000, 25.000. Coba kali. Begitu juga nitrogen. Sehingga satu hari 24 jam kita perlu 90, sekian juta. Satu hari 24 jam 90, sekian juta untuk menghirup udara gratis. Anda kafir, Anda presiden palsu, Anda presiden apalah begitu, Anda konglomerat, Anda 10 naga, 9 naga, tetap saja gratis. Karena itulah dalam surat Ar-Rahman ada 40 kali Allah mengingat Fabi ayat Rabbi waktu kaziban. Maka sesungguhnya nikmat Allah mana lagi yang dusta. Maka begitu posisi Musa, begitu Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka Musa pukulkan tongkatnya, Laut Merah terbelah, Laut Merah, dan Musa dengan pasukannya masuk menyeberang. Karena Fir'aun sudah mendeklarasi dia sedia akan menangkap Musa, maka Fir'aun juga masuk dengan pasukan. Tapi karena Musa dan jamaahnya duluan, maka sampai di seberang Allah menutup laut itu, dan kemudian Fir'aun dengan pasukannya tenggelam. Ketika air sudah sampai di hidung Fir'aun, baru datang kesadarannya untuk bertobat. Tapi kata Allah, tobat tidak diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita tunggu tua dulu baru bertobat. Jangan kita tunggu jalan sudah bongkok-bongkok baru bertobat. Karena tidak ada daun kering yang jatuh duluan daripada daun hijau. Karena kalau angin topan, maka daun hijau juga jatuh.
dan juga tumbang. Sehingga begitu, maka kemudian diabadikan jasa Fir'aun ada di Mesir sekarang. Kalau Bapak Ibu punya uang untuk kemudian umroh, sehingga di Mesir bisa datang ke Museum Fir'aun. Itulah Fir'aun pertama yang menjadikan dirinya Tuhan dan kemudian Allah menistahkan. Sehingga begitu status kita sebagai hamba Allah, kemudian fungsi kita sebagai khalifah, tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami perintahkan ciptakan manusia dan jin kecuali mengabdi kepada kata Allah. Dan peran kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wal taqum minkum madunil hayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi yang benar itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Al-Isyad, bukan yang lain-lain. Yang benar itu adalah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam 24 hours, 24 jam. Itu yang benar. Karena itulah dari ayat itu kemudian kata Rasulullah, balighul anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Saya tadi disebutkan saya insinyur elektro. Kok elektro jadi ustaz? Karena saya khalifah. Khalifah di keluarga saya. Khalifah di tempat saya kerja. Kenapa orang tidak pernah mempersoalkan khalifah Katolik yang berkedudukan di Vatikan? Itu khilafah Katolik seluruh dunia, dan mereka punya dubes di sini dan kita juga punya dubes di sana. Khilafah, pemerintahan dan kepala negaranya disebut khalifah. Maka kemudian ketika kita menyaksikan satu kebatilan dalam Al-Imran 104 tadi, maka kata Rasulullah, jagalah dengan tangan. Para mufassir menafsirkan kekuasaan. Sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, sebagai kepala desa, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden, tanda tangannya itu menentukan. Saya katakan kepada mahasiswa saya ketika mahasiswa saya tanyakan, Ammar bin Yasir itu menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri ibunya dan bapaknya dibunuh secara sadis karena tidak mau mengucapkan Lata, Uzza dan Hubal. Ibunya kaki kanan diikat dengan tali ke kuda, kaki kiri diikat dengan tali ke kuda kiri. Kemudian dipecut kuda kanan dan kuda kiri. Lari ibu kuda bertentangan, terbelah. Dan begitu juga bapaknya, hal yang sama. Ammar yang masih belia, masih remaja, masih anak-anak menyaksikan itu. Dan ketika majikannya mengatakan ucapkan Lata, Uzza dan Hubal, maka kemudian Ammar mengatakan Lata, Uzza dan Hubal dan bebas dia. Langsung dia lari menemui Rasulullah menangis. Sejadi-jadinya menangis kepada Rasulullah. Dia tanya, ada apa wahai Ammar? Saya telah menzalimi diri saya ya Rasul. Kenapa? Dia cerita. Kata Rasulullah, bagaimana hatimu? Hatiku tetap kepada Allah. Itu darurat, menyaksikan dengan sendiri mata kepalanya di depannya. Kita 78 tahun masih darurat. Jadi dengan demikian maka kekayaan baru. Bisa juga saya jago karate, bapak jago karate, kungfu atau apa. Antas lihat ada anak-anak, orang yang tidak berdaya, ibu-ibu apa yang dianiaya, langsung datang, cegah, langsung,
ibu keratannya digunakan. Itu juga menggunakan kekuatan. Baru kata Rasulullah, jika tidak mampu dengan lidah. Lidah itu bisa dalam bentuk seperti yang saya, lidah itu bisa dalam bentuk tulisan, lidah itu bisa dalam bentuk artikel, lidah itu bisa dalam bentuk buku dan seterusnya. Dan kemudian sejarah membuktikan dengan tulisan-tulisan itu orang juga dipenjarakan. Buya Hamka sekian tahun dipenjarakan karena buku-buku. Dan kemudian jika tidak maka dengan hatimu. Tapi itulah yang selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang selalu ikut pengajian rutin Sabtu Ahad di mana-mana, masa disebut lemah iman? Kan tidur subuh itu paling enak, apalagi hujan, apalagi pengantin baru. Waduh, luar biasa. Ini baru. Terus langsung harus bangun kemudian wudu, kemudian mandi, sudah itu kemudian sholat imamnya panjang lagi, ayatnya seperti itu. Tapi kata Rasulullah, ciri orang munafik itu pada dua peristiwa, sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau kita mau mengoreksi diri kita munafik atau tidak, perhatikan isya kita dan subuh kita. Apakah sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat di rumah, sholat di masjid, atau sholat di musala? Ibu-ibu di belakang, halo ibu-ibu, ya, di samping. Kalau suaminya, kalau bapaknya, kalau anak laki-lakinya yang sudah dewasa, sholat di rumah, kasih mereka mukena bu. Karena pada waktu itu suami Anda, anak laki-laki Anda, saudara laki Anda menjadi perempuan. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan sholat berjamaah di masjid musola bagi laki-laki sunnah muakkad. Hanya Imam Syafi'i sunnah muakkad. Tiga imam yang lain mengatakan wajib. Kenapa tiga imam lain mengatakan wajib? Karena berdasarkan hadis. Jika aku tidak kasihan kepada ibu-ibu di kota Madinah, aku perintahkan bangun itu rumah-rumah supaya laki-lakinya datang ke masjid. Berdasarkan hadis itulah maka tiga imam mengatakan wajib laki-laki. Jadi sebagian-bagian akhir daripada hati itu pertama adalah kalau kita menyaksikan suatu kebatilan, langsung kita katakan dalam hati, saya tidak setuju. Tapi tidak hanya di situ. Ketika hadir dalam pertemuan, hadir dalam jamaah, hadir dalam apa saja, kemudian ada sesuatu, baik kebijakan, perbuatan, tindakan yang menghina Islam, yang mengganggu Islam, maka kemudian mengatakan tidak dalam hati karena tidak berani mengatakan tidak, takut dipecat, maka kemudian harus tinggalkan tempat itu. Harus tinggalkan tempat itu. Dalam Riyadhus Shalihin yang disusun Imam Nawawi, di sana dikisahkan dalam berdasarkan Al-Quran, malaikat penjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Ya kami tidak laksanakan ajaran Allah, tidak sholat, seterusnya. Apa jawab malaikat? Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah itu luas. Jadi tinggalkan tempat itu, tinggalkan desa itu, tinggalkan kabupaten itu, tinggalkan provinsi itu, tinggalkan negara itu. Dan saya lakukan, saya tinggalkan negara. Ketika pemerintah Orde Baru memaksakan asas tunggal Pancasila untuk menyelamatkan akidah saya harus jadi gelandang 15 tahun di Malaysia. Mari kita buktikan tesis saya ini benar. Tolong angkat tangan orang yang asli Rawadeno, tolong angkat tangan. Asli Rawadeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 dari hampir 100 orang. Ini fakta. Yang lainnya ada muhajir. Jadi oleh karena itu maka apa
aplikasi daripada hadis bahwa menolak dengan hati itu tidak hanya dalam hati, tapi juga dan terakhir berdoa dalam sholat, dalam persen. Apakah Bapak Ibu pernah berdoa tetangga kanan saya, tetangga kiri saya, tetangga depan saya, tetangga belakang saya yang orang kafir supaya masuk Islam? Tolong tetangga, pernah ada yang berdoa begitu? Adakah kita pernah berdoa tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, tetangga depan yang tidak pernah sholat supaya sholat? Doakan. Sehingga demikian maka kita meskipun berada pada tingkat iman yang paling lemah, tapi kita insya Allah tinggal di setingganya surga. Setinggan ini bahasa Malaysia, setinggan itu rumah-rumah seperti di Kali Ciliwung gitu. Gak apa-apa di setinggan surga daripada istana di neraka. Pinggiran. Jam saya sudah menunjukkan pukul 6, jadi saya pas. Jadi saya mengakhiri dengan kesimpulan bahwa jam sekolah itu nggak terlambat. Apa yang sudah ada mantapkan, kemudian tingkatkan. Kemudian jangan menjadi Abu Hisham yang kemudian hanya ibadah ubudiyah saja, tapi ibadah muamalah tidak tinggalkan. Bagaimana memilih ketua RT, bagaimana memilih ketua RW, bagaimana memilih camat dan seterusnya. Itu juga ada panduannya di dalam Al-Quran. Imam ubudiyah kata Rasulullah yang menguasai Quran. Kalau sama-sama menguasai Quran, menguasai sunnah, sama-sama menguasai sunnah, lebih dulu hijrah. Kalau lebih dulu hijrah sama-sama, maka yang tua usianya. Jadi ternyata dalam Islam umur juga menentukan. Kalau ibadah, kalau imam ubudiyah, kalau imam muamalah, Rasulullah menunjukkan melihat kompetensi. Kompetensinya apa? Kalau mau jadi menteri pendidikan, pernah jadi guru. Mau jadi menteri pertanian, menjadi petani dan seterusnya. Baru kemudian imam itu, khalifah itu disuruh mengimami sholat berjamaah. Orang jamaah maunya rakyat. Maka kemudian kenapa Rasul mengatakan begitu? Agar supaya bertanggung jawabnya tidak hanya di DPR, bertanggung jawab tidak hanya di MPR, bertanggung jawabnya tidak hanya di BPK, tapi bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT. Jadi pilihan Bapak Ibu tanggal 14 Februari dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapa yang menguasai Quran, siapa yang menguasai sunnah, dan siapa yang biasa memimpin sholat berjamaah di rumah atau di kantor. Terima kasih. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.